nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengarkan peristiwa Semak Duri, pengalaman perjumpaan Musa dengan Allah yang menampakkan diri kepadanya. Musa yang ketika itu bekerja mengembalakan kambing domba dari mertuanya Yitro, melihat semak duri yang bernyala tetapi tidak terbakar. Ia sangat ingin tahu mengapa terjadi demikian. Suatu pemandangan yang sangat aneh. Lebih aneh lagi, dari situ terdengar suara yang memanggil namanya, "Musa, Musa," dan yang memintanya untuk menanggalkan kasutnya karena tempat itu kudus. Mengerti bahwa itu suara Allah, ia menjawab, "Ya Allah," sambil menutupi mukanya karena takut memandang Allah. Lalu Allah menegaskan perutusannya, ialah pergi membebaskan bangsanya dari kesengsaraan dan penderitaan di Mesir. Perjumpaan dengan Allah menghantar Musa untuk mendengar dan memahami maksud dan arah hidupnya yang ditetapkan oleh Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah Musa adalah kisah hidup kita. Allah menyatakan diri dan maksudnya kepada kita atas berbagai cara. Cara Allah seringkali di luar dugaan kita dan mengejutkan. Ia juga tidak tuli atau bungkam terhadap situasi umatnya dan mau hadir untuk melepaskan kita dari pergumulan-pergumulan dan derita hidup kita. Sedangkan dalam bacaan Injil, kita mendengarkan doa Yesus yang singkat dan indah. Dalam doa ini tampak semangat dan kedekatan Yesus dalam menjalin hubungan dengan Bapanya dan memahami rencana keselamatannya. Yesus menyadari bahwa hanya orang yang rendah hati yang mampu memahami rencana Allah.
Itulah juga yang kita dengar dari kisah Musa. Musa yang dengan rendah hati menerima tugas yang Tuhan berikan. Ia menyadari Tuhan akan menyertainya, maka dia menjadi orang yang sungguh melaksanakan rencana Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita juga diundang untuk selalu seperti Musa, mencari wajahnya, menemukan maksud dan arah hidup yang ditentukan oleh Tuhan. Allah juga menyalakan api yang terus mengobarkan kerinduan kita akan Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bentuk sikap bersyukur kepada Tuhan. Sikap yang sepantasnya kita miliki dan kita hidupi. Allah selalu menyapa kita secara istimewa. Ia ingin kita bersyukur kepadanya. Ia ingin supaya kita sungguh dapat melaksanakan kehendaknya seperti Nabi Musa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, semoga kami selalu bersyukur kepadamu yang menyelenggarakan hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu taat kepada kehendak-Mu dan dengan rendah hati mau menjalankan perintah-perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.